Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai ERD dengan contoh kasusnya ya. Setelah sebelumnya mengenai teorinya ya, dari yang dimulai dari simbol-simbolnya, terus ada jenis-jenis macam-macam ERD-nya ya, relasinya, terus bagaimana kardinalitasnya. Nah, itu nanti kita akan juga bahas sedikit pada contoh kasusnya ya. Jadi bagaimana kita membuat ERD dimulai dari awal hingga akhirnya ya. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan dimulai dari tahap pertama ya. Jadi untuk membuat ERD mungkin ada beberapa tahap ya. Nah, uh, di sini saya akan coba mengenai SIKAM ya. Jadi sistem informasi kampus. Yang mana sistem informasi kampus itu memuat bagaimana relasi mungkin antara berbagai entitasnya ya. Jadi dimungkinkan mungkin nanti si sistem itu bisa melakukan penjadwalan ataupun misalkan bisa melakukan penilaian ya, seperti pada sikam yang kita gunakan tiap hari ya. Nah, yang pertama, yang langkah pertama pada untuk membuat ERD itu adalah pertama harus ditentukan entitasnya dulu ya. Jadi semua entitas itu kita harus tentukan ya, yang langkah pertama. Nah, entitas itu adalah simbolnya persegi ya. Nah, di sini saya mencoba menggunakan Microsoft Visio ya. Kalian bisa cari sendiri softwarenya ya, bisa download juga, ada banyak, kalian bisa download di Google ya, ataupun misalkan kalian mau pakai Microsoft Word juga bisa ya, atau misalkan pakai Paint atau Photoshop boleh ya. Tapi biasanya lebih enak kalau menggunakan Visio ya, karena kalau Visio udah disediakan untuk simbol-simbolnya ya. Ataupun misalkan kalau kalian nggak punya komputer ya atau laptop, kalian bisa sementara untuk bisa menggunakan kertas dengan menggunakan digambar di kertas ya, dengan menggunakan kertas biasa ya. Nah, jadi untuk Visio, kalian kalau mau pakai Visio bisa di download ya, kalian bisa cari sendiri lah. Mungkin orang IT harus bisa cari sendiri ya, jadi harus bisa mandiri lah. Nah, yang langkah pertama untuk membuat studi kasus contoh kasus ERD di sini, itu langkahnya adalah tentukan entitinya ya. Entita itu adalah simbolnya adalah persegi ya. Nah, kita tentukan apa saja yang menjadi entitinya ya. Nah, di sini saya akan coba warnai dengan warna putih saja ya, biasa. Ini untuk ukurannya supaya lebih besar. Nah, yang pertama adalah kalau misalkan dalam sikam itu yang pasti harus ada entiti mahasiswa ya. Ini mahasiswa ya. Kalau ini kayaknya kekecilan, kita coba lebih besar lagi. Nah ya, mahasiswa. Kemudian yang kedua, ini masih kita menentukan entitas ya, tahap pertama. Terus untuk entitas yang kedua di sini ada mata kuliah ya, mata kuliah. Kemudian yang ketiga itu harusnya ada dosen ya, dosen. Kita coba letakkan di bagian bawah. Jadi untuk tata letaknya di sini harus disesuaikan kira-kira nanti mana yang akan berelasi ya. Apakah nanti mahasiswa dengan mata kuliah, berarti bisa kalian sesuaikan ya posisinya. Di sini ada jarak untuk nanti relasi di sini ya, di tengah-tengah. Kemudian kalau misalkan kalau ada mata kuliah, berarti kan nanti kalau misalkan mengadakan mata kuliah itu kita bisa mengadakan entitas ruang ya, ruang.
Kalau sekarang mungkin ruangnya karena online gitu kan, bisa dianggap sebagai ruangannya itu ruangan online misalnya, seperti Zoom gitu kan. Nah, kalau udah empat ini, walaupun mungkin sebenarnya tidak hanya empat ini ya, kita bisa per detil, bisa didetilkan lagi untuk ERD itu ya. Misalkan seperti kalau mau lebih detail lagi, ada nilai gitu kan ya, ada nilai. Jadi nilai ini mungkin bisa turunan dari relasi antara mahasiswa dengan mata kuliah gitu kan. Mahasiswa dengan mata kuliah kan bisa turunannya itu adalah nilai gitu ya. Jadi masing-masing relasi ini bisa memiliki turunan atau yang bisa didetilkan lagi. Jadi ini kita hanya contoh simpelnya ya. Jadi sebenarnya ERD itu bisa lebih detilkan lagi. Jadi ini contoh ya, contoh simpelnya. Nah, langkah yang kedua adalah kita harus menentukan atributnya. Ya, atribut itu seperti pada teori sebelumnya adalah karakteristik dari entitasnya ya, yang menjelaskan si entitasnya itu kira-kira si entitas itu punya apa aja sih. Nah, itu yang disebut dengan atribut. Nah, atribut ini simbolnya adalah opal ya. Simbolnya adalah opal. Kita coba warnai. Nah, kalau di sini di Visio itu sudah ada garisnya ya. Jadi kita bisa tentukan nih arah garisnya bahwa si atribut ini milik siapa. Ya, misalkan kita atributnya milik mahasiswa. Berarti kan akan terhubung ya. Nah, ini kalaupun dipindah-pindah, ya, dia akan mengarah ke mahasiswa. Ya, kalau misalkan pengen pindah lagi ke sini, nah itu kan tuh, ini bisa diputar-putar gitu. Ya. Nah, kita coba yang mahasiswa dulu. Untuk mahasiswa, pertama si mahasiswa itu biasanya memiliki nama ya. Nah, ini salah satu karakteristik dari mahasiswa, pasti punya nama. Kemudian kita bisa tambah lagi di sini, misalkan punya kelas ya, kelas apa, terus punya jurusan, terus punya alamat ya, terus punya yang penting biasanya yang kode, berupa kode ya, itu adalah NPM ya atau NIM. Kalau di kalian biasanya disebutnya apa? NIM ya, sama aja lah, NIM atau NPM. Nah, ini kita hubungkan ke mahasiswa. Kalian letaknya kalau mau tidak berurutan juga nggak apa-apa ya. Misalkan di sini ada jurusan, terus pengen NPM-nya ada di sebelah sini, ditukar, itu nggak jadi masalah ya, nggak jadi masalah. Nah, asal terhubung ke dalam satu entitas. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk yang lain juga sama ya. Yang lain di sini dosen punya nomor induk ya, nomor induk NID, nomor induk dosen ya. Nomor induk, terus punya nama juga sama. Terus punya alamat juga ya, terus punya apa lagi, nomor HP misalkan, nomor HP ya. Walaupun misalkan ada banyak lagi, kalian bisa coba tambahkan ya. Nah, ini untuk kalau bisa penempatan dari atributnya jangan menghalangi dari si yang akan berelasi ya. Jadi mahasiswa dengan dosen ini kemungkinan akan berelasi. Jadi kalian letakkan atributnya jangan di tengah-tengah seperti ini ya, karena ini akan menghalangi. Jadi kita letakkan sebelah sini. Kemudian untuk yang mata kuliah juga sama ya. Mata kuliah itu punya kode mata kuliah ya, kode mata kuliah, kode matkul ya, singkat saja. Nah, yang harus diperhatikan kalau
untuk atribut itu jangan menggunakan spasi ya. Kalau mau pakai underscore boleh ya, seperti ini, no underscore HP, karena kemungkinan untuk atribut ini akan digunakan sebagai nama kolom ya, nama kolom di database. Jadi nama kolom di database itu biasanya jangan pakai spasi ya, jangan pakai spasi karena kemungkinan akan terjadi error. Nah, jadi kita biasakan untuk tidak menggunakan spasi. Terus di sini ada nama matkul ya, matkul. Nama matkul, kemudian ada lagi jumlah SKS, jumlah SKS. Nah, mungkin seperti ini saja untuk mata kuliah ya. Kemudian ada ruang. Ruang itu ada kode ruang juga ya, ruang. Kode ruangnya apa? Terus nama ruangannya. Nama ruangnya nama apa? Nah, mungkin kita dua dulu saja ya. Kalau ada yang ditambahkan bisa kalian tambahkan. Nah, ini langkah kedua selesai. Kemudian langkah ketiganya itu adalah kita tentukan relasinya ya. Relasi itu adalah berbentuk belah ketupat ya. Belah ketupat. Nah, yang perlu diingat adalah kalau misalkan relasi itu harus teks yang ada dalamnya itu harus menggunakan kata kerja ya. Kalau bisa menggunakan awalan me ya. Misalkan antara mahasiswa dengan mata kuliah berarti kan ada relasi me apa misalnya. Di sini contohnya adalah mengambil ya. Nah, itu kan berupa kata kerja ya. Nah, kemudian kita hubungkan dengan menggunakan konektor ya, relationship konektor. Kita hubungkan dari satu entitas ke relasi, kemudian dari relasi ke entitas yang lain. Nah, jadi di sini terhubung ya. Jadi intinya di sini mahasiswa mengambil mata kuliah. Nah, kemudian kita tentukan lagi untuk relasi yang lainnya. Relasi yang lainnya di sini mahasiswa kemudian untuk garisnya di sini ya. Nah, untuk teksnya kalian kira-kira aja ya, misalkan mahasiswa dengan dosen itu kira-kira apa relasinya. Di sini mengajar biasanya, dosen mengajar mahasiswa ya, atau membimbing ya, membimbing boleh, membimbing lebih bagus. Kemudian biasanya dosen dengan mata kuliah. Dosen dengan mata kuliah itu harusnya kira-kira apa? Mengajarkan. Ini garisnya kurang. Nah, kemudian tambahkan garis di dosen ke mengajarkan. Dosen ke mengajarkan ini. Usahakan untuk si garisnya itu ada ke pojok ya. Ini agak sedikit susah. Nah, kemudian yang mengajarkan ke mata kuliah. Nah, cuman di sini kurang rapi ya. Kalau bisa kita
garisnya itu lebih ke siku, jadi lebih zigzag gitu ya. Triangle. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu ya untuk relasi dari dosen ke mata kuliah. Kemudian terakhir adalah relasi antara mata kuliah dengan ruang ya. Nah, mata kuliah dengan ruang itu mengambil mengambil ruang atau mengadakan mata kuliah, mengadakan ya. Kemudian kita relasi kembali relasinya dari mata kuliah ke mengadakan ya. Ini harus agak lebih luruskan ya. Jadi kalau bisa terlihat lebih rapi. Nah, ini mungkin ini untuk relasi dari semua relasi dari masing-masing entitasnya ya. Nah, langkah yang terakhir adalah kita harus menentukan kardinalitas dari masing-masing relasi ya. Nah, masing-masing relasi itu kita mempunyai yang disebut dengan kardinalitas, itu adalah maksimal dari apa yang bisa kita relasikan ya. Jadi terhubung kira-kira dari masing-masing entitas itu jumlah maksimal yang bisa data itu bisa berelasi itu kira-kira berapa ya. Yang mana ada 3 jenis. Yang pertama adalah one on one, kemudian ada one to many, dan ada many to many ya. Kalau many itu disimbolkan dengan n ya, yang artinya n itu banyak. Kemudian yang one itu adalah dengan simbol 1 ya. Nah, kita bisa tambahkan dengan menggunakan teks ya. Kita contohkan untuk mahasiswa dengan dosen itu kayaknya kemungkinan untuk mahasiswa kan banyak ya. Dosennya juga bisa banyak. Jadi kalau misalkan kita bolak-balik kan, satu mahasiswa itu bisa diajar dengan banyak dosen, dan untuk satu dosen juga bisa dibimbing bisa membimbing banyak mahasiswa. Jadi yang artinya kalau misalkan masing-masing one to many, ke sana one to many, ke bawah juga one to many, itu artinya berarti many to many ya, bisa berarti n ke n ya. Nah, kalau n kita simbolkan n ya, n nya di bawah. Nah, kita letakkan di bagian garisnya. Coba kita besarkan 14. Nah, kemudian di bagian mahasiswanya juga ya, karena many to many berarti n ke n ya. Nah, kemudian untuk mahasiswa, kira-kira satu mahasiswa dia bisa mengambil banyak mata kuliah ya, gitu kan, berarti one to many. Terus kalian coba cek sebaliknya, kira-kira satu mata kuliah itu bisa diambil oleh banyak mahasiswa tidak. Nah, kalau misalkan banyak juga berarti itu adalah relasi many to many. Nah, walaupun sebenarnya untuk relasi many to many atau one to many ini tergantung daripada, kembali lagi pada sistemnya ya. Jadi kira-kira sistemnya itu mau dibikin one to many ataukah dibikin many to many. Ini jadi tidak menutup kemungkinan
ini bisa jadi one to many ya. Jadi tergantung daripada sistem yang akan kita buat. Ya, jadi misalkan bisa aja peraturannya misalkan hanya boleh satu dosen yang bisa mengajarkan satu mata kuliah gitu kan. Misalkan satu mata kuliah itu contoh misalkan algoritma hanya bisa diajarkan oleh satu dosen itu aja ya, misalkan. Nah, itu berarti kan ada aturan tertentu juga gitu ya. Nah, kemudian untuk yang dosen juga, ini satu dosen bisa mengajar mata kuliah, banyak mata kuliah, dan satu mata kuliah juga bisa diajarkan oleh banyak dosen ya, kalau di aturan di kita ya. Kalau di yang lain mungkin bisa jadi bisa banyak gitu ya. Kalau misalkan satu, nah ini kan berarti tulisnya satu yang di sini, kemudian untuk yang sebelah sininya n. Nah, yang ke mata kuliahnya n. Kalau banyak-banyak berarti kita n. Nah, jadi ini tergantung daripada sistem yang akan kita buat. Kemudian astagfirullah. Nah, kemudian kita n-nya untuk dari ruang ke mata kuliah, kan ruangnya juga itu banyak ya. Nah, bisa kita taruh n. Kemudian untuk mata kuliahnya juga sama ya, n. Nah, kebetulan untuk contoh kasus ini ya, itu semua many to many ya. Dan kemungkinan kalau misalkan relasinya many to many, itu kita bisa turunkan lagi ya. Kita bisa perdetil lagi dari misalkan mahasiswa dengan relasi dengan mata kuliah, itu bisa kita turunkan menjadi nilai ya. Ada entitas lagi yang namanya nilai. Ini kurang satu, tinggal satu lagi yang sebelah sini hilang. Nah, mungkin untuk pembuatan ERD di sini sudah selesai ya. Jadi seperti ini. Contoh ini adalah simple ya, contoh yang simple. Jadi kalau misalkan ini bisa kita detilkan lagi. Contoh kalau misalkan ingin adanya entitas jadwal, berarti kan kita harus sedikit mendetilkan atau merombak sedikit. Jadwal itu biasanya berarti kan mengambil ya, atau ada bisa di dalamnya ada mata kuliah ya. Jadwal itu kan isinya bisa ada mata kuliahnya, mata kuliah apa di jadwal itu, ada juga dosennya siapa yang ngajar, terus ada ruangannya di mana itu kan. Nah, jadi jadwal itu mengisi 3 dari entitas. Nah, itu kan berarti bisa jadi entitas baru yang namanya jadwal. Terus ada juga nilai. Ya, nilai itu kan dari mahasiswanya apa, kemudian mata kuliahnya yang diambilnya apa, dan dosen yang mengajarnya apa, itu kan. Nah, itu bisa kita turunkan menjadi lebih detail lagi. Kemungkinan ini akan menjadi ERD yang lumayan cukup kompleks gitu ya. Nah, kebetulan untuk sistem yang ini ya, jadi kita coba simpelkan untuk kita pelajari bisa lebih dipahami. Nah, mungkin untuk materinya sampai sini kalian bisa coba lebih dipelajari lagi. Nah, untuk selanjutnya kita akan ke video selanjutnya yang bisa kemungkinan akan pada materi normalisasi ya untuk minggu depan. Nah, sekian dari video saya. Mungkin bisa kalian manfaatkan untuk lebih dipahami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.